Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di channel Fisika Isi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan hukum gravitasi Newton. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dulu pakai sabun, cuci yang bersih. Dan jika sudah cuci tangan, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Jangan lupa tonton video ini di rumah ya, jangan di jalan. Oke, kita akan segera mulai dari soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Soalnya adalah jelaskan hubungan antara massa, jarak, dan gaya gravitasi berdasarkan hukum gravitasi Newton. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya. Hukum gravitasi Newton. Di situ dinyatakan bahwa gaya gravitasi adalah interaksi antara dua benda yang terletak pada jarak tertentu. Jaraknya kita sebut saja R. Maka besar gaya interaksi antara kedua benda ini itu adalah F sama dengan konstanta umum gravitasi dikali massa benda 1 dikali massa benda 2 per kuadrat jaraknya. Harus diingat bahwa gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik, sehingga benda pertama akan ditarik oleh benda kedua dan benda kedua ditarik oleh benda pertama. Besar gaya yang dialami oleh kedua benda ini adalah sama besar, tapi arahnya berlawanan. Kemudian jika kita lihat persamaan ini, kita lihat bahwa F itu bergantung dari hasil kali kedua massa benda dan juga F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, jika massa benda yang berinteraksi itu lebih besar dari sebelumnya, maka gayanya akan lebih besar karena mereka sebanding. Tetapi jika jaraknya kita tambah, karena F berbanding terbalik dengan R kuadrat, maka saat R bertambah, maka F-nya akan mengecil. Saat R-nya berkurang, maka F-nya akan membesar. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Di situ, soal kedua, dua buah benda dengan massa masing-masing 4 kg dan 1 kg terpisah pada jarak 4 meter. Dan bendanya terletak pada sebuah garis lurus. Di manakah benda ketiga harus diletakkan agar gaya gravitasi pada benda ketiga, ya, itu sama dengan 0. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menggambar dulu nih. Ada benda 4 kg dan benda 1 kg terpisah pada jarak 4 meter. Kemudian benda ketiga diletakkan di mana gitu. Kita akan letakkan bendanya di sini. Kenapa di sini? Jawabannya karena ini. Benda ketiga nih, saya letakkan di antara benda 4 kilo dan 1 kilo. Benda ini akan ditarik oleh 4 kilo. Saya sebut saja F1. Benda ini juga akan ditarik oleh benda 1 kilo. Saya sebut saja F2. Syaratnya adalah gaya pada benda ketiga harus 0. Nah, sekarang kenapa di sini jawabannya? Supaya bisa 0, berarti kedua gaya yang bekerja harus berlawanan arah. Dan itu terpenuhi jika benda diletakkan di antara kedua benda 4 kg dan 1 kg ini. Sekarang hitungnya gimana? Anggap aja jarak benda yang ketiga ini adalah X dari benda 4 kilo. Sehingga jarak benda itu terhadap benda yang 1 kilo adalah 4 dikurangi X. Kemudian agar 0 berarti F1 harus sama dengan F2. Sehingga G dikali M1 dikali M3, ini adalah M3, dibagi dengan X kuadrat akan sama dengan G dikali M2 kali M3 per 4 ya, 4 min X kuadrat. Kita coret G nya nih, M3 nya kita coret, sehingga kita akan dapat M1 per X kuadrat sama dengan M2 per 4 min X dikuadratkan. Masukin nilainya. M1 itu adalah 4 per X kuadrat sama dengan 1 per 4 min X dikuadratkan. Kita kumpulin nih yang kuadrat dengan kuadrat, yang angka dengan angka. Kita akan dapat 4 per 1 sama dengan X kuadrat per 4 min X dikuadratkan. Ini bisa saya sederhanakan menjadi 4 per 1 sama dengan X per 4 kurang X kuadrat. Sorry, ada suara motor nih. Kita rekamannya siang nih soalnya. 4 sama dengan X. Kok 4? Kita akarin nih, sorry. Kita akarin kedua sisi. Berarti kan kita dapat 2
akar 4 itu 2. 2 sama dengan X bagi per 4 kurang X. Jadinya 2 sama dengan, saya tulis ulang, X per 4 kurang X. Ya ini gampang nih, kali situ 2 dikali 4 kurang X sama dengan X. Jadi 8 dikurangi 2X sama dengan X. 8 sama dengan 3X. X-nya sama dengan 8 per 3 meter. 8 per 3 meter dari benda 4 kg. Mungkin juga ditanya dari benda 1 kilo berapa gitu. Ya udah, kita sebut saja misalnya jaraknya X aksen. X aksen itu adalah 4 dikurangi X. Berarti sama dengan 4 dikurangi 8 per 3 sama dengan berapa tuh? Itu 12 ya. 12 kurangi 8 per 3 sama dengan 4 per 3 meter. Selesai. Gampang. Soal ketiga. Pada ujung-ujung segitiga sama sisi diletakkan partikel dengan massa masing-masing M. Jika, panjang sisi segitiga sama sisi adalah 1 meter, tentukan besar resultan gaya gravitasi pada salah satu benda. Oke, ini saya akan gambar dulu. Anggap ini segitiga sama sisi dengan panjang sisi 1 meter. Kemudian di sini ada benda dengan massa M semua. Ini M, ini M. Selanjutnya, di situ yang ditanya resultan gaya. Oke, ambil aja salah satu benda gitu. Saya ambil benda yang di sini. Benda yang saya sebut ini A, B, C. Benda di kita analisis benda di B. Benda di B ini akan ditarik oleh benda di A, saya sebut aja F1. Ini juga akan ditarik oleh benda C. Saya sebut aja ini F2. Kemudian ini segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi berarti sudutnya adalah berapa ya? 60 derajat ya. Jumlah sudut segitiga itu adalah 180. Iya benar. 60 derajat. Nah, sekarang karena di sini masanya sama, jaraknya juga sama, sama-sama 1 meter, berarti F1 akan sama dengan F2. Saya sebut saja sebagai F gitu. Kita akan hitung sekarang. Kita harus ingat bahwa F resultan itu akan sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Kita masukin nilainya, kan kita udah anggap tadi F1 sama dengan F2 sama dengan F. Selanjutnya itu akan sama dengan akar dari F kuadrat ditambah dengan F kuadrat. Kenapa F kuadrat? Ya udah, F1 sama dengan F, F2 sama dengan F. Ditambah 2 kali F dikali F. Terus sudut pada sudut segitiga itu adalah 60 derajat. Karena segitiganya sama sisi, berarti sama dengan cos 60 derajat itu setengah. Ini sama dengan akar dari 2F kuadrat ditambah 2 kali setengah 1 F kuadrat. Berarti ini akan sama dengan akar dari 3F kuadrat sama dengan F akar 3. Ini belum selesai nih, ini baru F akar 3 gitu. F-nya berapa? Nah, F ini kan sama dengan G dikali M dikali M per 1 kuadrat, berarti sama dengan G kali M kuadrat. Sehingga FR-nya akan sama dengan G dikali M kuadrat akar 3. Ini. Lanjut ke soal nomor 4. Dua buah benda dengan massa tertentu terpisah pada jarak 2 meter. Awalnya 2 meter, kemudian jadi 4 meter. Pada saat 2 meter, gayanya adalah sebesar F. Awalnya 2 meter, jadi 4 meter, gaya awalnya adalah F. Kemudian, berapa gaya yang dialami pada saat jarak mereka jadi 4 meter? Ini nih. Super gampang. Kita lihatin di situ soalnya massa yang berinteraksi nggak berubah. Sehingga kita nggak usah mikirin faktor massa. Kan F itu adalah G dikali M per R kuadrat. Ini nggak berubah. Sehingga kita akan hanya mengambil faktor R aja dan hubungannya dengan F. Di situ F itu
berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga jika kita bikin perbandingan, F2 kuadrat, F2 per F1 akan sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Yang kita cari adalah F2. F1-nya adalah F. R1, R awal itu adalah 2 kuadrat dibagi dengan 4 kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan jadi 2 per 4 dikuadratkan sama dengan setengah ya, 1/4 F2 per F, sehingga F2 akan sama dengan 1/4 F. Selesai sampai di situ. Super duper gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian R dari pusat bumi. Oke, ya, teman-teman harus hati-hati di situ ngomongin R-nya dari mana gitu. Apakah dari pusat bumi atau dari permukaan bumi? Hati-hati dengan itu. Nah, sekarang untuk kasus ini R-nya adalah dari pusat bumi, jadi udah nggak usah dikutak-katik lagi. Jika massa bumi adalah M, tentukan kelajuan edar satelit dalam G, M, dan R. Oke, pada saat sebuah satelit anggaplah mengitari sebuah planet pada jarak R dari pusat planet, maka planet akan edarnya kayak gini nih. Nah, dia beredar dengan kecepatan v. Di sini karena satelitnya punya massa, maka satelit itu akan mengalami gaya gravitasi ini, ditarik oleh bumi. Gaya gravitasi ini arahnya menuju pusat bumi. Karena arah gayanya menuju pusat bumi dan satelitnya kita asumsikan bergerak melingkar, maka gaya gravitasi ini akan berfungsi sebagai gaya sentripetal yang nilainya adalah mv kuadrat per r. Di situ kita masukin gaya gravitasinya adalah G. Massa buminya kita anggap sebagai M dikali massa satelit per R kuadrat akan sama dengan M V kuadrat per R. Massa satelitnya kita coret sehingga G dikali M per R kuadrat sama dengan V kuadrat per R. Ini dicoret sehingga V kuadrat sama dengan G kali M per R. Maka V-nya sama dengan akar dari GM per R. Selesai. Lanjut ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 kita akan menggunakan konsep medan gravitasi atau sering kita sebut sebagai percepatan gravitasi bumi. Bagi yang lupa, persamaannya adalah G sama dengan percepatan umum gravitasi dikali M per R kuadrat, di mana M adalah massa benda yang menghasilkan medan gravitasi. Untuk kasus ini kita baca soalnya. Jari-jari bumi adalah 6.400 km dan percepatan gravitasi bumi adalah sekitar 10 meter per sekon di permukaan bumi ini. Jika percepatan gravitasi yang dialami, berapa percepatan gravitasi yang dialami sebuah titik yang berjarak 3.600 km dari permukaan bumi? Oke, dari permukaan bumi, yang di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lihatin massanya tetap, karena di situ kita berbicara cuma tentang bumi. Jadi untuk kasus ini kan saya akan kerjakan dengan G berbanding terbalik dengan R kuadrat. Sehingga kita akan dapat G aksen dibanding dengan G. G aksen adalah kecepatan gravitasi di ketinggian 3.600 km dari permukaan bumi. Itu akan sama dengan R kuadrat per R aksen kuadrat. Kita lanjutin. G aksen per 10. Kecepatan gravitasi di permukaan bumi adalah 10. R-nya adalah berapa tadi di situ? 6.400 ya. 6.400 dibagi dengan ketinggian 3.600 km dari permukaan bumi. Apakah kita masukin 3.600? Itu jawabannya enggak. Karena saya ingatkan lagi, R dalam konsep gravitasi dihitung dari pusat massa. Sehingga akan kita masukkan 3.600 tambah 6.400. Jadi hasilnya adalah 10.000. Saya coret 2 nolnya. Jadi G aksen per 10 akan sama dengan 64 per 100 kuadrat nih. Sehingga G aksennya akan sama dengan
64 ini jadiin berapa ya? 64 per 100 dikali 10. Ya udah berapa gitu, nggak tahu. Cariin aja pakai kalkulator. Ini kuadrat nih, sorry. 64 per 100 kali 10. Ya. Oke, soal nomor 7, sorry. Itu masih berhubungan dengan percepatan gravitasi. Di situ cuma perbandingan antara massa planet A dan planet B. Oke, massa planet A adalah M dan massa planet B adalah 2 kali massa planet A, 2M berarti. Sedangkan jari-jarinya adalah berbanding sebagai 2/3. Oke, saya akan tulis MA per MB sama dengan M per 2M sama dengan 1/2. Kemudian RA per RB sama dengan 2/3. Oke, yang ditanya adalah percepatan gravitasi. Balik lagi ke konsepnya bahwa G adalah G kali massa per R kuadrat. Jadi kalau saya buat G A per G nya B itu akan sama dengan G dikali MA per RA kuadrat dibagi dengan G kali MB per RB kuadrat. G nya saya coret, maka saya akan dapat MA per RA kuadrat. Ini matematisnya saya lompatin aja langsung, RB kuadrat per MB. Maka saya akan dapat MA per MB dikali dengan RB per RA dikuadratin. MA per MB adalah setengah. Kemudian RA per RB adalah 2/3. Sedangkan di sini RB per RA, maka di sini kita masukin 3/2 jadinya kuadrat. Ini sama dengan setengah dikali 9/4. Jadi perbandingannya adalah 9/8. Gampang banget kan? Kita lanjut ke soal terakhir dari video ini. Soal nomor 8. Oke, kita udah sampai di ujung soal dari video ini. Ujung soal. Bagian terakhir dah dari soal di video ini. Sebuah planet mengorbit suatu bintang dengan periode 2 tahun dan jarak rata-rata 8 AU, 8 astronomi unit maksudnya. Jika planet lain mengorbit bintang yang sama, ternyata periodenya adalah 4 tahun. Berapa jarak rata-rata planet kedua terhadap bintang? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Periode planet 1, oke. Planet 1 sama dengan 2 tahun. Kemudian jaraknya adalah R1 8 AU. Selanjutnya periode planet 2 itu adalah 4 tahun. Waduh, ribet lagi nih motornya. Pertanyaannya adalah R2 berapa? Oke, ini kita jawab dengan hukum Kepler ketiga, yaitu T1 kuadrat per R1 pangkat 3 akan sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Aduh, ribet banget. Sorry. Maaf. Ini syuting siang sekali lagi. Oke, kita masukin nilainya. 2 kuadrat dibagi dengan 8 pangkat 3 akan sama dengan berapa nih? T2 ya. 4 kuadrat per R2 pangkat 3. Oke, ini 8 itu 2 pangkat 3 kan ya. Berarti 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 9. Karena 2 pangkat 3 dipangkatin 3. Kok 2 pangkat 9? Benar ya? Benar, 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 4. Kenapa 2 pangkat 4? Karena 4 itu adalah 2 kuadrat dipangkatin 2 lagi. 2 pangkat 4 dibagi dengan R2 pangkat 3. Ini di sini hasilnya berapa? 2 pangkat min 7 ya. 2 kuadrat, 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat 4 per R2 pangkat 3. Terus akan kita dapat R2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 per 2 pangkat min 7. Maka R2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat berapa nya? 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 7 nih, sama dengan 2 pangkat 11. Sehingga R2 nya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 11. Silakan dilanjutkan itu.
Oke, demikian video untuk hari ini. Klik like jika kamu suka dengan video ini, dan klik dislike jika kamu tidak suka dengan konten video ini. Tapi jangan lupa klik dislike-nya 2 kali. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan salam Fisika Easy.